Hai guys, kembali lagi bersama Yuika. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas film yang berjudul Piranha 3D yang rilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang ikan piranha prasejarah yang kembali muncul di Danau Victoria setelah 2000 tahun menghilang. Ikan ini pun membuat kekacauan yang sangat meresahkan pada orang-orang yang ada di sekitar danau tersebut. Disarankan jika ingin menonton film ini jauhkan dari anak-anak, karena film ini banyak sekali scene dewasanya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Di scene awal, kita akan diperlihatkan oleh seorang pria tua yang sedang memancing di danau. Tiba-tiba terjadi gempa di danau tersebut, dan menyebabkan retakan di dasar danau. Retakan tersebut menimbulkan pusaran air dan menarik perahu pria itu sampai ke dalam pusaran tersebut. Terlihat banyak ikan yang keluar dari retakan itu. Pria itu pun berusaha agar perahunya tidak terbawa arus, namun dia malah terjatuh ke dalam air. Seketika ikan-ikan itu pun langsung memakan pria itu sampai tersisa tulangnya saja. Scene berpindah ke sebuah pesta yang ada di sisi lain danau tersebut. Datanglah seorang pria lokal bernama Jack. Jack memiliki seorang ibu yang merupakan seorang sheriff di sana. Di sana, Jack juga bertemu dengan temannya yang bernama Kelly. Kelly pun meninggalkan Jack dan pergi dengan teman-teman prianya yang lain. Lalu, Jack menghampiri adiknya yang sedang menunggu untuk dijemput. Adiknya sedang ditemani oleh seorang wanita cantik dan seksi bernama Denny. Dan datanglah seorang sutradara film dewasa yang menanyakan keberadaan dua orang anggotanya yang bernama Crystal dan Andre. Sutradara itu pun berkenalan dengan Jack dan meminta Jack untuk menjadi pemandu perjalanannya ke danau, yang merupakan lokasi syutingnya. Jack yang tergoda pun menyetujui tawaran tersebut. Malam harinya, Jack pun sedang menonton video di komputernya. Tiba-tiba ibunya membuka pintu yang membuat Jack kaget. Lalu ibunya meminta Jack untuk menjaga dua orang adiknya, karena ia mendapatkan tugas untuk mencari tahu keberadaan bapak-bapak di danau waktu itu. Jack pun mengiyakan perintah ibunya untuk menjaga adik-adiknya, walaupun sebenarnya dia sudah ada janji sama si sutradara. Lalu, ibunya pun tiba di tepi danau dan menemukan perahu milik bapak-bapak waktu itu. Ia pun berusaha untuk meraihnya, namun ia malah tercebur ke danau. Lalu muncullah mayat dari si bapak-bapak itu yang sudah tidak utuh lagi. Mayat itu pun langsung diangkat dan dibawa untuk dilakukan proses otopsi guna mencari tahu penyebab kematiannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pesta di tepi danau pun akan dimulai. Terlihat ada seorang pria yang terjun bebas ke danau. Lalu pria itu pun diserang oleh ikan-ikan yang ada di sana sampai meninggal. Jack yang bingung pun mencoba bernegosiasi dengan adiknya dengan meminta adiknya untuk di rumah aja dan gak kemana-mana. Sebagai imbalannya, adiknya pun meminta uang $60 untuk uang tutup mulut. Jack pun mengiyakannya karena ia juga sudah telanjur janji dengan sutradara film dewasa waktu itu. Singkat cerita, Jack pun datang ke danau itu. Ia terlihat sangat senang karena banyak cewek-cewek cantik dan seksi di sana. Lalu Jack pun bertemu dengan Kelly. Kelly pun menanyakan kepada Jack kenapa ada di sini. Tiba-tiba si sutradara memanggil dan mendekati Jack. Terlihat sutradara itu menyukai Kelly dan mengajak Kelly untuk bergabung ikut dengan mereka. Kelly pun memutuskan untuk ikut dan meninggalkan kedua teman cowoknya. Lalu, kita akan melihat dua orang adiknya Jack yang naik perahu untuk memancing ikan. Padahal tuh adiknya Jack udah dikasih uang $60 sama si Jack buat diem aja di rumah. Tapi tuh adiknya nggak dengerin dan malah milih main di luar. Lalu, Jack yang memandu perjalanan pun sudah tiba di lokasi yang bagus untuk syuting. Ia pun menurunkan jangkar dan pembuatan film pun langsung dimulai. Saat proses syuting berlangsung, tiba-tiba Jack ditelepon oleh ibunya yang menanyakan keberadaan adik-adiknya. Jack pun berbohong dan mengatakan kepada ibunya bahwa adiknya lagi anteng di rumah. Ibunya pun meminta Jack untuk tidak kemana-mana dan diam di rumah aja. Kembali ke adiknya Jack pun terdampar di sebuah pulau kecil dan perahunya ngambang ke tengah danau. Adiknya yang cewek pun marah kepada si cowok karena tidak mengikat perahunya. Ia pun panik dan berusaha untuk meminta pertolongan. Saat meminta pertolongan, ia pun masuk ke dalam air dan kakinya menginjak beling. Kakinya pun berdarah dan dia hampir saja kena serangan piranha. Untung saja dia segera naik ke permukaan sehingga tidak dikejar oleh ikan piranha. Di sisi lain,
Ibunya Jack bersama dengan penyelam yang merupakan tim ilmuwan menuju ke lokasi retakan di dasar danau. Tim penyelam itu pun mengirim 2 orang anggotanya untuk memeriksa retakan tersebut. Terlihat retakan yang seperti celah yang sangat dalam. Karena sempit, maka hanya satu temannya yang masuk ke dalam, dan satunya lagi menunggu di depan. Saat masuk ke dalam celah tersebut, terdapat goa bawah air yang cukup luas, dan menemukan benda-benda aneh yang menyerupai telur ikan. Saat ia ingin memegangnya, tiba-tiba ada satu ikan yang menggigit tangannya sampai berdarah. Merasa ada yang aneh, ia pun menyalakan flare dan ternyata dia sudah dikepung oleh gerombolan ikan piranha. Ikan itu pun langsung menyerang penyelam itu sampai meninggal. Merasa ada yang aneh, 1 orang temannya yang di depan goa pun masuk untuk menolong temannya. Namun sama saja, dia juga diserang oleh piranha yang ada di sana. Merasakan ada sesuatu yang janggal, temannya yang ada di atas perahu pun menyelam ke danau untuk menolongnya. Namun sayang, temannya sudah habis dimakan oleh ikan itu hingga menyisakan tulangnya saja. Terdapat 1 ekor ikan yang sedang memakan dagingnya dan ikut naik ke perahu. Ibunya Jack dan penyelam itu pun membawa ikan tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Mereka pun mendatangi seorang kakek tua yang merupakan seorang ahli ikan. Kakek tersebut pun sangat terkejut karena itu adalah ikan piranha prasejarah yang sudah punah selama 2000 tahun yang lalu. Mereka pun menduga ikan ini muncul karena gempa yang membuka gua dan memberikan akses piranha keluar dari sana. Ikan ini sangat berbahaya jika ada di danau tersebut, terlebih di danau tersebut sedang diselenggarakan pesta yang pastinya banyak orang di sana. Lalu kita akan berpindah ke sisi Jack. Jack yang sedang bersama dengan sutradara pun sedang merekam aksi seorang wanita yang terbang tanpa menggunakan pakaian. Tak sengaja Jack melihat adiknya yang terdampar di pulau dan seperti sedang meminta pertolongan. Jack pun meminta izin untuk menjemput adiknya, namun sutradara itu menolaknya. Akhirnya Jack mengatakan bahwa ibunya seorang sheriff dan sutradara itu pun mengizinkannya karena nggak mau kena masalah ke depannya. Lalu kita akan melihat seorang wanita yang sedang terbang tanpa pakaian pun dimakan oleh segerombolan ikan piranha hingga meninggal dan menghabiskan setengah badannya. Di sisi lain, terlihat para sheriff yang memperingatkan bahwa ada bahaya di dalam air dan meminta orang-orang untuk menjauhi air. Namun mereka tidak mendengarkan dan lanjut berpesta. Dan tak lama kemudian segerombolan ikan piranha pun datang, menyerang orang-orang yang ada di sana dan berpesta mukbang. Orang-orang yang panik karena serangan piranha pun berusaha untuk menjauhi air. Bahkan ada yang naik ke atas panggung hingga panggung pun tidak kuat menahan beban di atasnya dan ambruk. Sontak mukbang yang didapat piranha pun semakin banyak. Lalu di sisi lain, Jack yang sudah berhasil menyelamatkan adiknya pun mengalami masalah pada kapalnya. Kapalnya tersangkut tanaman laut dan tidak bisa melaju. Sutradara yang sedang mabuk pun menyalahkan Jack atas kejadian ini dan memaksakan kapalnya untuk melaju. Dan terjadilah hal yang tidak diinginkan, yaitu lambung kapal yang terbuat dari kaca pun pecah terkena batu dan air masuk ke dalam perahu. Sang sutradara pun terjatuh bersama dengan 1 orang modelnya yang bernama Crystal. Ikan pun langsung memakan Crystal sampai habis dan sang sutradara yang masih hidup namun tersisa setengah badannya saja. Kelly yang terjebak pun panik karena tidak bisa keluar dari dalam kapal, dan kapal sudah terisi dengan banyak air dan piranha di dalamnya. Lalu di sisi danau tempat pesta berlangsung, terlihat keadaan yang sudah mulai tenang dan meninggalkan bekas kekacauan yang sangat mengerikan. Banyak mayat yang tidak utuh dan banyak yang masih hidup namun dalam keadaan tidak utuh. Lalu ibunya Jack menerima telepon dari Jack yang mengatakan bahwa ia sedang di danau dan sedang dalam bahaya. Ibunya pun segera bergegas ke perahu untuk menolong anak-anaknya. Si om-om penyelam pun ikut dengan ibunya Jack untuk menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, ibunya Jack pun sampai di lokasi Jack berada. Namun perahunya tidak bisa mendekat dikarenakan banyak bebatuan di sana. Ibunya pun melemparkan tali dan menyeberang menggunakan tali ke perahunya Jack. Setelah ibunya Jack sampai di perahunya Jack, ibunya pun meminta Danny, Jack, adik-adiknya Jack untuk melintas terlebih dahulu. Namun Jack menolaknya karena ia ingin menyelamatkan Kelly yang terjebak di dalam. Saat melintasi tali, Danny tidak bisa selamat karena dia diserang oleh ikan piranha yang melompat-lompat ke atas. Untungnya kedua adik Jack dan ibunya masih bisa selamat dari ikan piranha yang gak ada kenyangnya itu. Jack pun memiliki ide untuk menggunakan mayat sang sutradara menjadi umpan untuk mengelabui piranha-piranha itu. Setelah berhasil,
Ia pun segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan Kelly. Jack yang melihat tabung gas di sana pun berencana untuk meledakkannya dan menghubungi ibunya untuk menarik dirinya pada hitungan ke-10. Saat semuanya sudah siap dan hitungan sudah hampir mencapai ke-10, tiba-tiba kapal yang digunakan oleh ibunya Jack tidak bisa menyala. Si om-om penyelam itu pun terus berusaha hingga sesaat sebelum bom meledak, mereka berhasil menarik Jack dan Kelly. Akhirnya kapal itu pun meledak dan membunuh semua piranha yang ada di sekitaran sana. Jack dan Kelly pun ditarik ke atas perahu dan tiba-tiba ibunya Jack mendapat telepon dari si kakek-kakek ahli ikan. Kakek itu memberitahu ibunya Jack jika ikan yang dibawa oleh ibunya Jack bukanlah ikan dewasa, melainkan anak ikan piranha. Jadi semua kekacauan ini disebabkan oleh anak ikan piranha. Lalu si om penyelam itu pun menanyakan, di mana ibu ikan piranha itu? Dan tiba-tiba dia disambar oleh piranha dewasa yang ukurannya jauh lebih besar. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana untuk film ini? Silahkan komen di bawah ya. Menurut aku film ini cukup menegangkan dan cukup bikin pusing juga karena melihat darah dan tubuh manusia yang tercabik-cabik. Tapi nggak masalah sih, aku bisa mengatasinya. Kalau kalian gimana? Oke, jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.